Ini dua bab ya, adab sama hukum pakai duf. Dulu ada sebuah hadis Imam Nasai seingat saya, a'linun nikah bid-dufuf. Benar Bu Yasfi ya? A'linun nikah bid-dufuf. I'lankanlah pernikahan, apa arti i'lankan? Publikasikan, kasih tahu orang bahwa kamu menikah bid-dufuf, dengan memukul terbangan. Itu hadis Nasai. Di hadis Imam Tirmizi, Nabi nyuruh berakadlah kamu nikah fil masjid. Di mana? Di masjid. Meskipun hadisnya dhaif, tapi diamalkan oleh sebagian ulama salaf, maka sampai sekarang itu kita banyak akad di masjid. Meskipun riwayatnya menurut sebagian ahli hadis dhaif, tapi menurut sebagian ulama ahli fikih zaman salafus saleh itu diamalkan. Jika gabung yang satu sama yang kedua, jadinya gimana? Maka ulama kita membolehkan mukul terbangan orang nikah di masjid. Nah itu kalau gabungan ada jamu. Tapi saya nggak pakai itu. Itu kalau mau jelasin aja secara usul fikih ya, hadis dan usul fikih. Secara hadis itu ada riwayat yang lebih kuat, riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi mengajak Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha untuk nonton. Ada orang-orang Habasyah lagi menampilkan tarian pedang dan ya semacam seni gitu loh. Tarian pedang loh, tarian loh, kayak tari piring gitu. Soalnya kan gak ada piring dulu, adanya tombak. Tarian tombak nih. Coba kalau di sini tarian tombak, mungkin saya kabur duluan nih. Berpinggir beneran itu Pak Wali. Ya, kalau pakai tombak bisa ditombak saya nanti. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Dan Nabi nanya ke Aisyah, gimana Aisyah, sudah puas atau belum? Aisyah mengatakan belum. Terus udah sekian lama nanya lagi, sampai kemudian Sayyidah Aisyah bosan. Diistinbatkan dari hadis yang sahih ini bahwa boleh menampilkan seni yang pantas ditampilkan. Kayak gini pantas nggak Pak? Cuma musiknya kekencangan melebihi suaranya. Tuh kena kritik lagi deh. Tadi Pak Wali kena kritik, sekarang antum maaf ya. Saran saya, coba dikondisikan, jangan terlalu keberisikan karena nanti masuk ke bab adab. Antum gimana mau merasakan Nabi hadir lagi megang gendang-gendang gitu, bisa nggak? Maka coba disebut hadrah. Kenapa disebut hadrah? Menghadirkan rindu kepada Rasulullah. Kerinduan itu syahdu atau kenceng? Syahdu. Ada kesyahduan, maka coba cari genre yang syahdu ketika bersolawat kepada Nabi SAW. Pukulannya pun syahdu, mau segede drum kayak bebas, pukulannya agak pelan. Coba praktekin ntar ya. Hadroh yani ihdar mahabbatin Nabi SAW fi majalisina, menghadirkan cinta kepada Nabi di majelis kita. Dan Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahabba, siapapun yang cinta kepada seseorang dia akan bersamanya, yang bercinta Nabi akan bersamanya. Itulah yang dialami oleh Al-Habib Umar ketika beliau merasakan cinta yang luar biasa kepada Nabi. Saat mahal qiyam terasa Nabi hadir, bukan hadir secara fisik, itu hadir di kolbunya. Karena hadir di kolbu udah memuncak sampai ke kepala, memuncak ke mata, terbuka matanya, terlihat di alam zahir, padahal dia melihatnya di alam batin, di alam dirinya dia melihat. Itu yang terjadi pada masyaikh, pada buya kita sebagian besar. Kalau melihat ada tamu-tamu gaib datang, mata sih buka, tapi waktu mata aku buka, bukan mata ini yang melihat, sudah mata cinta. Kalau mata cinta, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, yang mendengar saat itu bukan pendengaran kita. Kalau pendengaran saya terganggu kalau ada orang ngomong ya, suara saya nggak sampai kalau sudah ada orang berisik. Tapi kalau pendengaran dari Allah gimana?
nggak akan terganggu. Maka dulu di zaman Nabi itu kalau khutbah kan nggak ada pakai mic, kedengeran oleh semua sahabat sebanyak itu orang. Waktu haji wada, orang yang dekat dan jauh mendengar suara Nabi seperti sama, padahal nggak ada mikrofon, nggak ada mikrofon. Itulah ajibnya, ya. Jadi coba sebelum, nah ini mau dikasih kaifiat nggak sebelum berhadroh? Mau antum? Kalau nggak mau nih nggak kasih, nanti lah ya. Ada cara menghadirkan itu. Torikot sholawat Nabi itu ada. Jangan main-main pukul-pukul aja, ada adabnya. Sehingga kadang-kadang kita lagi mukul aja bisa menangis, karena mukul itu ngikutin detak jantungnya. Nah, kalau sudah seirama ketukan itu dengan denyut jantung cinta kepada Rasul, jangankan antum, kita aja bisa nangis. Cuma kalau kesemangatan aja, ya seni, indah. Kayak tadi kan bagus tuh pukulannya, tapi nggak matching, suaranya kecil ya. Nah, ini contoh. Berarti baru di batas seni zahir, belum seni hadrah. Tapi semoga ke depan ada nanti yang membimbing antum. Ini kan ada mursyid-mursyid, tanyalah ke mereka bagaimana cara menghadirkan rindu Nabi dalam kalbu. Sehingga kalau kita baca syair, baca madaih nabawiyah itu bisa nangis. Nabi itu senang kalau melihat hambanya rindu, senang sekali. Rindu itu ada yang diungkapkan dengan nangis biasanya, ya. Kecuali nangis sakit hati itu mulai lagi, ya. Baik, sudah. Sudah sejauh mana bahaya Wahabi Salafi di Indonesia? Iya. Karena dulu saya baca buku, pernah mereka oknum Wahabi itu di Saudi membantai ulama yang berseberangan dengan atau ulama madhab, bahkan membunuhi keturunan Nabi. Benarkah itu ya? Iya. Ini Pak Ketua MUI nih menanya nih. Baik, ini pertanyaan penting karena konfirmasi itu penting, ya. Kita dapat pertanyaan sejauh mana Wahabi berbahaya di Indonesia, dan benarkah Wahabi dulu berdarah-darah ketika di Saudi sebelum ada Saudi, ya? Berarti udah pertanyaan, Bu, ya. Yang pertama, sebahaya apakah? Kalau versi peneliti pasti kadang beda dengan versi ustadz, karena lebih sering ustadz atau peneliti di lapangan? Ustadz. Bedanya ustadz nggak punya perangkat penelitian. Kalau peneliti dia otaknya liar, dia bisa melihat sesuatu dari berbagai macam versi. Syukur-syukur ustadznya peneliti yang ustadz gitu. Nah, barangkali antum masuk bagian dari mereka nih, karena dokter kan peneliti. Kalau versi orang yang pakarnya dari TNI, polisi, ya, Indonesia itu udah ada pemetaan wilayah merah, ada yang kuning, ada orange, ada hijau. Kalau Sumatera Barat sudah ada beberapa wilayah yang sudah merah. Sudah ada. Pasaman belum parah-parah aman, Pak. Yang parah adalah, ya, saya nggak boleh bilang. Itu sudah ada, dan kita nanya bukan ke satu sumber. Jadi ada intelijen dari TNI, ada intelijen dari polisi yang pakar, dia melihat, dan saya menyaksikan sendiri juga sama, karena kita juga peneliti, ya. Alhamdulillah saya juga peneliti, ya. Kita juga nulis, kita juga merangkum, membaca, menganalisa, dan itu sudah banyak yang parah. Bayangkan Aceh aja dimasuki, Pak. Padahal Aceh itu benteng Ahlussunnah terkuat itu. Kota-kota santri di Jawa itu udah banyak yang kemasukan. Kenapa?
kebanyakan pesantren sudah tertutup dari masyarakat, asik dengan dialektika di dalam pesantren, lupa dengan masyarakat di luar. Itu fakta juga tuh. Udah jadi dinasti, nggak mau lagi mikirin umat. Tapi itu sebagian pesantren, kebanyakan pesantren juga masih bagus, oke. Jadi ini kabar agak lumayan bahaya, maka kita nggak boleh diam, Ustaz. Harus mulai menyuarakan yang menurut kita ini mendekati kepada kebenaran. Jadi jangan diam. Tapi suara antum tadi kan sudah menggelegar tuh, kayak semangatnya menggelegar suara aja. Insya Allah, Ustaz ya. Terus benarkah Wahabi dulu berdarah-darah? Itu benar. Dan kejadian itu bukan sekali dua kali. Kita punya sanad, tadi kita sudah baca sanad ya. Jadi kalau di Sumatera itu ada Syekh Sulaiman Rasuli, Syekh Abdul Wahid Salihi, Syekh Jamil Jauh, itu punya guru. Syekh Khatib Ali punya guru namanya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau punya guru Bakri Syato punya guru namanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau mengabadikan pembunuhan berdarah oleh Wahabi. Judulnya Fitnatul Wahabiyah. Kitab ini dibantah oleh mereka, tapi datanya nggak kuat. Mereka itu nganggap kalau udah dibantah berarti yang dibantah kalah. Nggak begitu. Tidak semua bantahan itu valid. Main asal bantah-bantah aja. Said Ahmad Zidahlan itu menyaksikan kebangkitan Wahabiyah setelah yang pertama. Yang pertama beliau nggak semasa. Jadi Said Ahmad Zidahlan menyaksikan bagaimana ganasnya mereka. Kenapa? Karena dulu Inggris mencoba memecah belah Turki Utsmani. Turki Utsmani dipecah. Di Saudi ada dua potensi, keluarga Suud, keturunan Suud dengan keluarga Hashim. Hashim ini syarif di Mekah. Sempat keturunannya kemudian ada yang jadi raja setahun dua tahun di Hijaz. Tapi kemudian karena mereka tidak mau diatur oleh Inggris, maka orang Inggris mempersenjatai keluarga Suud. Kalau dipersenjatai gimana? Keluarga Suud kemudian mendekati orang-orang Wahabiyah, pakai ayat, pakai Quran, pakai sunnah, atas dasar ingin memurnikan tauhid. Mereka meratakan kubur dan membunuh siapa saja yang mengajak untuk itu. Intinya politik sebenarnya di belakangnya, politisasi agama. Itu sebabnya Bapak Ibu Allah, di Saudi tidak ada partai. Karena ketika Saudi berdiri ada kesepakatan kerajaan agama oleh keluarga dan murid-murid Alu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada kerajaan politik, kekuasaan ini dipegang oleh Alus Suud, keluarga Suud. Jadi mereka ada bagi dua. Tapi keluarga yang Suud ini minta kepada keluarga Alus Syekh, kalau buat fatwa yang jagain kami. Kalau kerajaan boleh nggak ada partai? Sebenarnya boleh kalau Perdana Menteri, tapi mereka nggak boleh. Maka di sana nggak ada partai, Pak. Di sono nggak ada 0102 kayak kita tahun-tahun kemarin, ya. Nggak ada demo, haram demo. Nggak ada demokrasi, bagi mereka nyoblos itu haram. Jadi teman-teman Salafi bawa fatwa itu ke Indonesia, makanya mereka nggak nyoblos. Terus yang lucu apa? Mereka pakai fatwa pemerintah sezolim apapun tidak boleh dilawan, dikritik. Emang kita sepakat nggak boleh kita berontak, nggak boleh, kritik kan boleh. Ya. Tapi pemerintah ini menggunakan demokrasi. Demokrasi kan haram menurut dia. Coba nanti dibayangkan, Pak. Saya nih fatwakan nggak boleh nyoblos.
di sini ada muslim non muslim, kira-kira yang terpilih siapa? Saya nih memfatwakan, Bapak Ibu tidak boleh nyoblos. Gimana? Yang menang non muslim. Ya? Nah ini akibatnya. Maka fatwa-fatwa mereka kurang berkenan, kurang relevan sebenarnya. Jadi gitu, Ustaz. Jadi benar bahwa ada sejarahnya dan bukan hanya Said Ahmad Dahlan yang nulis, itu ditulis oleh penulis-penulis dari barat. Keturunan Nabi pun ikut mereka bunuh. Itu benar kan, keluarga Hashim mereka bunuh sebagian. Yang selamat itu yang kerajaan Yordan itu, karena mereka sudah punya kekuasaan di sana. Dan nanti satu saat Khawarij ini kan tentara Dajjal. Yang pertama mereka cari adalah keturunan Rasulullah. Karena keturunan Rasulullah itu di situ ada Imam Mahdi. Nanti yang akan digorok pertama mereka adalah Habaib. Jadi itu benar. Hari ini sudah mulai muncul fatwa-fatwa comberan namanya ya. Mengatakan apa? Nggak ada tuh Habib, nggak ada tuh Sayyid, nggak ada keturunan Nabi. Kalau ada orang saat ini menolak keturunan Nabi, nggak ada keturunan Nabi, berarti dia menolak Imam Mahdi. Berarti bahaya nih orang. Ya, saya rasa cukup Pak ya, sudah jam 11:30, besok pada kerja kan? Wah, gimana nih? Gimana Bu ya? Gimana MC? Cukup ya? Hah? Cukup lah, oke. Saya rasa cukup ya, karena pasti ada hajat esok hari, supaya tidak bertabrakan antara kebutuhan agama kita dan kebutuhan duniawi kita. Semoga pertemuan ini Allah maafkan, Allah ridhoi jika ada kesalahan. Mohon maaf Pak Wali, canda-candaan saya mungkin agak sedikit garing. Ya, mohon maaf kepada para guru, para masyayikh jika ada kalam dan adab yang telah kami langgar, dan semoga kedatangan kami bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.